Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dezakwan Setel Kamil. Saya dari Paralel 1 ingin menjelaskan tentang konsep ergosistema. Baik, selanjutnya ada sistematika anatomik. Telah diketahui bahwa tubuh, dalam hal ini jasmani atau raga, tersusun dari sekumpulan struktur-struktur organ dalam ikatan kerja sama yang secara anatomis disebut sebagai sistema, dan terdiri dari 12 dari sistema, yaitu yang pertama ada skelet, yaitu kerangka, yang kedua ada muskular, yaitu otot, yang ketiga ada nervorum, yaitu saraf, yang keempat ada hemohidrolifatik, yaitu darah, cairan, jaringan, getah bening. Yang kelima ada respirasi atau pernafasan. Yang keenam ada kardiovaskular, yaitu jantung, pembuluh darah. Yang ketujuh ada termoregulasi. Yang kedelapan ada digestivus atau pencernaan. Yang kesembilan ada ekskresi, pembuluh darah. Yang kesepuluh ada endokrin, yaitu hormon. Yang kesebelas ada sensorik, yaitu pengindra. Yang kedua belas, yang terakhir, reproduksi atau pemulihan generasi. Baik, yang selanjutnya ada sistematika fisiologi. Setelah mengenali struktur-struktur anatomis secara sistematis berserta masing-masing fungsinya, maka menjadi lebih mudah untuk memahami fungsi dari struktur-struktur tersebut serta tata hubungan fungsional fungsi jasmani yang terdiri dari sebagai macam-macam sistema. Itu ialah untuk gerak, mempertahankan hidup, atau bekerja, atau mendapatkan kepuasan hidup, lahir dan batin. Oleh karena itu, jasmani dapat disebut sebagai satu sistema untuk kerja atau ergosistema, yaitu ergo artinya kerja. Jadi ergosistema adalah sekumpulan struktur-struktur anatomis yang secara bersama-sama menjadi atau kesatuan fungsional fisiologis yang aktif pada waktu bekerja atau berolahraga dalam menjalankan fungsinya sebagai satu ergosistema. Sistema anatomis tersebut secara fisiologis dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan jadilah sistema fisiologis, yaitu dalam menjalankan fungsinya sebagai suatu secara fisiologis dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada ergosistema primer atau sistema kerja primer, yaitu ada 3. Yang pertama ada anatomis, yang kedua ada fungsi dasar fisiologis, yang ketiga ada kualitas. Yang anatomis itu ada 3, yaitu yang pertama sistem skelet, yang kedua ada sistem muskular, yang ketiga ada sistem nervorum. Terus yang kedua ada fungsi dasar fisiologis, yaitu sama ada 3. Yang pertama ada pergerakan persendian, yang kedua ada kontraksi otot, yang ketiga ada penghantar rangsangan. Yang ketiga yaitu ada kualitas yang terdiri dari 3. Yang pertama ada luas pergerakan, yang kedua ada kekuatan dan daya tahan otot, yang ketiga ada koordinasi fungsi. Terus yang kedua, ergosistema sekunder atau sistema kerja sekunder disebut perangkat pendukung gerak. Di sini ada anatomis, fungsi dasar fisiologis, dan kualitas. Yang pertama ada hemohidrolifatik. Fungsi dasar fisiologis ya, transportasi 02, CO2, gizi, dan panas. Terus selanjutnya yang kedua ada respirasi. Respirasi fungsi dasarnya fisiologi,
yaitu ada pertukaran gas O2 sama dengan CO2. Aduh, gagal lagi. Yang kedua, yaitu ada ergosistema sekunder atau sistem kerja sekunder disebut perangkat pendukung gerak, yaitu anatomisnya ada 3, yaitu ada hemohidrolifatik, yang kedua ada respirasi, yang ketiga ada kardiovaskular. Fungsi dasar fisiologisnya yang hemohidrolifatik yaitu ada transportasi 02 CO2, gizi, dan panas. Kualitasnya daya tahan umum. Terus selanjutnya ada respirasi. Fungsi dasar fisiologisnya pertukaran gas O2 atau CO2. Kualitasnya daya tahan umum. Yang ketiga ada kardiovaskular. Fungsi dasar fisiologisnya yaitu sirkulasi, kualitasnya daya tahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ergosistema tersier atau sistem kerja tersier yang disebut perangkat pemulihan atau pemeliharaan, yaitu ada sistema disgestivus, yaitu ada 2. Yang pertama ada dominan saat istirahat. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu ergosistema tersier atau sistema kerja tersier yang disebut perangkat pemulih atau pemelihara. Sistema terbagi menjadi 6. Yang pertama ada sistema disgestivus, yang kedua ada sistema ekskresi, yang ketiga ada sistema reproduksi, yang keempat ada sistema endokrin, yang kelima ada sistema sensoris, yang keenam ada sistema regulasi atau termoregulasi. Sistema yang dominan saat istirahat yaitu ada sistema disgestivus, yang kedua ada sistema ekskresi, yang ketiga ada sistema reproduksi. Sistema endokrin berperan pada saat istirahat dan saat gerak. Berfungsi sebagai regulasi internal yang bersifat humoral melalui cairan jaringan. Kalau sistema sensoris itu ada 2, berperan saat istirahat dan saat gerak juga, dan berfungsi sebagai komunikator eksternal maupun internal. Kalau sistema regulasi atau termoregulasi berperan pada saat istirahat dan saat gerak, berfungsi menata suhu tubuh. Baik, selanjutnya ada sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada otot. Otot adalah jaringan tubuh yang bertanggung jawab atas pergerakan tubuh. Otot terdiri dari serat-serat otot yang mampu berkontraksi dan mengundur. Ini memungkinkan tubuh untuk melakukan berbagai gerakan melalui dari yang sangat kecil seperti mengedipkan mata. Ya, yang kedua yaitu gerakan besar seperti berlari atau lain-lain. Ada 3 jenis utama otot dalam tubuh manusia. Yang pertama ada otot rangka. Otot-otot ini melekat pada tulang dan berfungsi untuk menghasilkan gerakan tubuh yang disadari. Yang kedua ada otot polos. Otot-otot ini ada di dalam organ-organ internal seperti lambung dan usus dan mengendalikan fungsi organ-organ tersebut. Yang ketiga, otot jantung. Otot ini khusus ada di jantung dan memastikan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Baik, selanjutnya ada tulang.
kerangka keras dalam tubuh manusia yang memberikan struktur dan perlindungan bagi organ-organ vital manusia seperti sekitar 206 tulang yang berbeda dalam tubuh. Fungsi utama tulang meliputi dukungan, perlindungan, pergerakan, hematopoiesis. Dukungan adalah tulang memberikan kerangka yang mendukung tubuh dan memungkinkan kita untuk berdiri tegak. Perlindungan. Beberapa tulang seperti tengkorak melindungi otak, sedangkan tulang rusuk melindungi organ-organ seperti jantung dan paru-paru. Pergerakan. Otot-otot melekat pada tulang dan ketika otot berkontraksi, mereka menggerakkan tulang sehingga memungkinkan pergerakan tubuh. Hematopoiesis. Beberapa tulang seperti tulang belakang memproduksi sel-sel darah seperti sel darah merah dan putih. Struktur rangka dan otot manusia. Sistem gerak pada manusia adalah sistem gerak merupakan hasil kerja sama yang serasi antara organ sistem gerak seperti rangka atau tulang, persendian, dan otot. Kerangka pada tubuh manusia memiliki fungsi, yaitu ada 6. Yang pertama ada sebagai penegak tubuh, yang kedua ada sebagai pembentuk tubuh, yang ketiga ada sebagai tempat melekat otot atau otot rangka, yang keempat ada sebagai perlindungan bagian tubuh yang penting, yang kelima ada sebagai tempat pembentukan sel darah dan sel darah merah. Yang keenam ada sebagai alat gerak aktif. Baik, selanjutnya ada struktur rangka dan otot manusia. Sistem gerak pada manusia. Sistem gerak merupakan tangan gue lo anjing. Yang terakhir yaitu sendi. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang dalam tubuh manusia. Sendi memungkinkan gerakan tubuh dan memberikan fleksibilitas. Ada beberapa jenis sendi yang berbeda, termasuk sendi berputar, sendi geser, dan sendi engsel. Masing-masing memungkinkan jenis gerakan yang berbeda. Beberapa sendi penting dalam tubuh manusia meliputi sendi bola dan soket. Contohnya, sendi bahu dan panggul. Ini memungkinkan gerakan dalam berbagai arah. Sendi engsel. Contohnya sendi siku dan lutut. Ini memungkinkan gerakan seperti membungkuk dan melurus. Yang sendi pelana. Contoh sendi ibu jari manusia. Ini memungkinkan gerakan berkelok-kelok. Yang terakhir sendi geser. Contoh sendi pergelangan tangan ini memungkinkan pergerakan geser. Dan di sini sendi terbagi menjadi 6, yaitu sendi peluru yang pertama, yang kedua ada sendi putar, yang ketiga ada sendi luncur, yang keempat ada sendi pelana, yang kelima ada sendi engsel, yang keenam ada sendi condyloid. Dan di sini bagian-bagian kerangka, yaitu ada 3. Yang pertama ada bagian kepala, bagian badan, sama bagian anggota tubuh. Fungsi rangka yang pertama ada menegakkan dan memberi bentuk tubuh. Yang kedua ada tempat meletakkan otot dan daging. Yang ketiga ada melindungi organ-organ vital, otot, jantung, dan paru-paru. Yang keempat ada tempat pembentukan sel-sel darah merah pada sumsum tulang. Sistem rangka manusia. Tulang penyusun rangka manusia dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tulang penyusun tengkorak dan dahi. Yang kedua ada tulang penyusun anggota badan. Yang ketiga ada tulang penyusun anggota gerak.
Selanjutnya ada tulang rangka manusia, yaitu ada tulang tengkorak tampak depan dan tampak belakang. Terus tulang selangka. Selanjutnya ada tulang lengan atas, ada tulang pengupil, sama tulang rusuk, tulang dada, tulang pengupil, tulang bahasta, tulang paha, tulang betis, dan tulang kering, tulang lutut, tulang ruas jari kaki. Dan tampak belakangnya ada tulang punggung, tulang pinggul, tulang pergelangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari tangan. Tulang rusuk dan tulang dada. Di dalam tulang rusuk dan tulang dada itu ada rangka. Yang pertama ada tulang rusuk sejati, yaitu 7 pasang. Terus ada tulang rusuk palsu, yaitu 3 pasang. Terus ada tulang rusuk melayang, yaitu 2 pasang. Dan tulang hulu, tulang badan, dan ada juga tulang pedangan. Jadi sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir ada fungsi tulang rangka manusia. Yang pertama ada 1, tulang tengkorak. Letaknya pada bagian kepala, itu melindungi otak. Kalau tulang rusuk pada bagian dada untuk melindungi paru-paru dan jantung. Yang ketiga ada tulang lengan atas. Letaknya pada lengan bagian atas. Fungsi sebagai alat gerak pasif. Tulang ruas jari yang keempat. Letaknya pada bagian jari, fungsinya sebagai alat gerak pasif. Terus yang kelima, tulang radius dan ulna. Letak pada lengan tengah bagian atas, fungsi sebagai alat gerak pasif. Yang keenam, tulang paha. Letak pada tulang kaki bagian atas, fungsi sebagai alat gerak pasif. Terus yang ketujuh, tulang betis. Pada tulang kaki bagian bawah, fungsi sebagai alat gerak pasif. Yang ke-8, tulang punggung atau belakang. Letak pada bagian tubuh bagian belakang, fungsi tulang yang menegakkan tubuh. Yang 9, tulang panggul. Letak di ujung bawah tulang belakang, fungsi sebagai menyambut antara tubuh, bagian atas dan bagian bawah. 10, tulang leher. Letak di antara tulang punggung dan tulang tengkorak, fungsi menopang kepala.